Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tayyib, ikhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudariku semua, rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kami ucapkan ahlan wa sahlan, ya, selamat datang, selamat hadir di acara rihlah yang insya Allah penuh keberkahan, dan semoga Allah senantiasa merahmati kita dan merahmati acara kita semua ini dengan berbagai macam kebaikan. Nah, tayyib, sebagaimana yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwa di sesi yang diberikan ke kami, ya, di sesi yang pertama ini ba'da asar, ya, yang akan kita lakukan bersama adalah tes wawasan keislaman, ya, tes wawasan keislaman, ya. Jadi kalau kemarin yang sudah ujian anak-anaknya, sekarang yang ujian bapak ibunya. Nah, gitu biar adil, ya. Ya, kemarin kan sudah ujian tuh, ya, anak-anaknya. Nah, sekarang biar adil, yang ujian bapak ibunya juga. Nah, itu tes wawasan dasar keislaman. Silahkan dikerjakan, ya. Kalau tidak membawa alat tulis, bisa pinjam di sebelahnya dan lain sebagainya. Kemudian tentu saja, ya, diharamkan untuk mencontek. Nah, ya, ini tidak ada kerjasama tim yang ini, ya. Kemudian tidak boleh buka Google, ya, karena kadang Google lebih pintar dari ustadznya. Ya, mungkin terkadang Google bisa lebih pintar dari ustadznya, ya. Jadi nggak boleh buka Google, ya, dikerjakan, ya. Dikasih waktu berapa lama, Mas? 25 menit. Insyaallah 15 menit, Ustaz. Oh, 15 menit gak cukup ya, Mas? Ya. 20 menit, 20 menit. Oke, ya. Udah bawa alat tulis semuanya? Ya, kemarin sudah diumumkan. Ya. Tayyib, ya, bisa pinjam sebelahnya gitu, ya. Sebentar. Berarti waktunya mungkin diperpanjang segitu saja, 15 Iya. menit. Mungkin 25 menit, kemudian kita koreksi 15 menit, ya. Kemudian setelah itu kita sharing, tanya jawab terkait waris dan muamalah, ya, karena sudah banyak pertanyaan yang sampai pada kami terkait waris dan muamalah. Tapi tentu saja sepertinya saya mohon maaf kepada panitia, mungkin tidak bisa dijawab semuanya, ya, karena ya, jadi kayaknya tidak bisa dijawab semuanya karena terlalu banyak pertanyaan yang masuk. Jadi kita akan fokuskan di pertanyaan terkait waris dulu. Jika mungkin ada waktu di sesi tanya jawab berikutnya akan kami jawab. Tayyib. Bagaimana panitia? Sudah bisa dimulai? Mana panitia? Sudah bisa dimulai. Nah, ini yang ikut juga panitia, ya. Jadi panitia ini, ya, benar-benar tidak tahu soalnya. Jadi nanti kalau panitia menang itu jangan bilang korupsi nepotisme, ya, bukan, ya. Jadi soalnya murni saya bawa dari rumah. Jadi panitia ikut, nanti yang salahnya paling sedikit atau tidak ada salahnya akan dapatkan hadiah dari panitia. Kalau mungkin sama jumlahnya mungkin akan didiskusikan oleh panitia. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dimudahkan. Nah, silakan dimulai dari sekarang. Semampunya saja, ya, Bapak Ibu, semampunya. Tafadhol. Panitia yang untuk acara panitia. Nah, Fad. Buat display sponsor. Masya Allah, fadal, fadal. Ya.
Naam, jazakallah khair. Yang botol nggak ada. Ustaz. Ya, fadhal. Alhamdulillah. Maafi muskilah. Termasuk Karena tes satu. Tes satu. Karena waktu kita terbatas, jadi ya dikerjakan semampu yang antum bisa, gitu ya. Tinggal dikasih tanda silang, ya. Nanti ketika kita koreksi bersama, tujuannya adalah untuk menambah wawasan keislaman kita yang mungkin dasar-dasar keislaman itu mungkin terlewatkan. Nah, jadi tujuannya adalah menambah keilmuan dan wawasan keislaman kita yang semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Fadhol. Mungkin jika yang sudah selesai alat tulisnya bisa segera dioper ke teman lainnya, bisa dia Masya Allah, jazakallah khair. yang sedang membaca tulis. Nggak ada ballpoint. Fadhal ada. Ya.
Hah? Enggak dikoreksi sendiri. Waktu tersisa kurang dari 11 menit ya, sekitar 10 menit lagi. Agak-agak
Bismillah, waktu tersisa 3 menit lagi. Awak tiga langgar. Empat langgar. GPI, taman motor 5 Langgar Kidul. Kopan ya. Ayo kon, mosok batok ning nyantol. Antuk Pak yo, makah nggih. Bolong Pak yo. Berapa barang? Apa? Belum saya. Kosong kon yo keliling kok. Bromo yo. Bromo yo. Waktu tersisa 2 menit lagi. Bagaimana panitia? Sudah? Iya. Iya. Tayyip ya. Bisa dimulai ya? Nah, ini saya tanya ini. Dikoreksi sendiri apa dikoreksi teman sampingnya? Tanya aja. Oh. Bagaimana panitia? Sendiri aja ya? Oke, tayyip. Nah, bismillah. Jadi gini ya, Bapak Ibu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala habibina Mustafa wa ala ashabihi wa mawala. Baik. Jadi gini Bapak Ibu, sebenarnya soal-soal yang ada di hadapan Bapak Ibu ini termasuk soal yang aplikatif ya. Jadi bukan yang dipelajari di pondok. Kalau ada yang bilang dipelajari di pondok, salah ini. Ya, ini aplikatif. Maksudnya apa? Langsung dialami dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya milih soal itu biar kita ini dalam sehari-hari itu bisa paham. Oh, ternyata harusnya seperti ini. Ternyata kalau yang seperti ini tuh keliru. Nah, jadi selain untuk menguji, mengevaluasi, kita juga untuk menambah wawasan. Ya, jadi kita koreksi secara singkat, tentu saja nggak perlu kita bahas karena ini bukan kajian ya, jadi nggak perlu kita bahas secara detail, kita koreksi secara singkat dan nanti saya kembalikan ke panitia sebentar
siapa yang paling sedikit salahnya atau dan sebagainya, nanti baru kita lanjutkan sesi tanya jawab terkait bab waris. Baik, bismillah. Yang nomor 1, Hafsah seorang janda, masya Allah, ya, janda yang memiliki saudara laki-laki, anak laki-laki, paman dan sepupu laki-laki. Nah, baik. Semangat ya bapak-bapak ya, salah bener semangat dulu yang penting ya. Nah, yang paling berhak menjadi wali nikah Hafsah siapa? Saudara laki-laki. Baik, nah ini pentingnya ikut rihlah kali ini nih ya, biar kalau nikahi janda nggak keliru. Nah, loh, beneran kalau jenengan keliru nikahnya nggak sah. Bahkan sebagian ulama mengatakan seperti zina. Loh, yang penting ini. Nah, ini penting ini ya. Jadi harus belajar. Nah, nanti kalau yang nikahnya keliru tolong nanti dikoreksi. Nah, baik. Ini yang bapak-bapak, yang ibu-ibu nggak perlu ya. Ini tuh bukan, maksudnya ini yang angkat tangan. Wah, ini kok bapak-bapak ini kok sudah ketawa-ketawa dulu aja. Nah, yang jawab saudara laki-laki angkat tangan. Banyak ternyata. Yang menjawab anak laki-laki lumayan. Yang menjawab paman, wah paling banyak paman ini ya, masya Allah. Sepupu laki-laki tidak ada, kalau ada nemen ini. Ya, jawabannya yang paling benar adalah anak laki-laki. Ya. Jadi kalau ada janda punya anak laki-laki yang nikahkan saudara laki-lakinya nggak sah Bapak Ibu. Dan menurut mayoritas ulama diulang nikahnya. Nah, penting nggak ini? Nah, penting. Nah, jadi jangan salah kaprah tentang hal itu, gitu ya. Apa? Hah? Nah, itu baru nanti khilaf ulama, perlu kajian itu. Ya. Tapi kalau intinya mumayyiz sudah cukup. Ya, intinya 7 tahun ke atas para ulama sebagian mengatakan sudah cukup ya. Yang penting tidak di bawah 7 tahun. Kalau di bawah 7 tahun ulama beda pendapat, 7 tahun ke atas ada yang membolehkan. Ala kulli hal. Sama, misal istri jenengan dulu tidak punya orang tua. Ya, tidak punya orang tua, adanya saudara dan paman. Siapa yang menikahkan? Saudara. Kalau yang menikahkan pamannya nggak sah nikahnya, harus diulang nikahnya. Nah, karena banyak di masyarakat kita itu orang tuanya meninggal, yang menikahkan siapa? Pamannya. Enggak. Jadi urutan wali nikah itu harus berurutan, tidak boleh loncat. Dimulai dari ayah ke atas. Jadi boleh ayah, kakek dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu siapa? Anak ke bawah, anak, cucu dan sebagainya. Baru saudara, baru paman. Nah, seperti itu. Nah, jadi nggak boleh terlongkap. Kalau terlongkap harus diulang lagi kata mayoritas ulama nikahnya. Nah, yuk yang merasa kemarin itu nikahnya sudah 20 tahun terloncat, nah nanti nikah lagi ya di rumah ya, nggak apa-apa ya. Baik. Yang nomor 2, seorang mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya, maka ancaman bagi pelakunya adalah A. Tidak diterima sholatnya 40 hari. Angkat tangan yang jawab A. Oh, banyak. B. Telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Muhammad, yang diturunkan kepada Muhammad. Ada. Oh, sedikit. C. Syirik kecil. D. Semua jawaban di atas benar. Oh, banyak juga. Jawabannya yang paling tepat adalah B. Telah kufur terhadap apa yang diturunkan Muhammad. Ini hadis ya. Ini hadis Rasul. Ya. Jadi kalau dia datang tidak membenarkan, sholatnya 40 hari nggak diterima. Datang tidak membenarkan. Tapi kalau datang membenarkan, ya itu telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu hadis ini. Ini jadi langsung dari hadis soalnya. Nah, nomor 3, ketika seorang suami mengucapkan kepada istrinya kalimat pulang saja engkau ke rumah orang tuamu. Masya Allah. Wes mulia ya bu, nang omamu dewe gitu. Nah, misal gitu ya. Maka hukum yang terjadi adalah A. Jatuh talak. Siapa yang jawab A? Masya Allah banyak. B. Jatuh talak tergantung niat suami. Banyak.
C. Jatuh talak jika sang istri pulang ke rumah orang tuanya. Mada. D. Tidak jatuh talak. Oh, masih ada. Ternyata A, B, C, D semuanya ada yang jawab ini. Masya Allah ya. Ini soalnya bikin rame nih gitu. Jawabannya yang benar adalah B. Ya, jatuh talak tergantung niat suami. Ya, jadi niatnya kalau nalak jatuh, niatnya nggak nalak, niatnya cuma bosen nggak jatuh. Baik. Nomor 4, batas maksimal seorang wanita atau seorang laki-laki tidak memotong kuku dan mencukur bulu ketiak juga area kemaluan kewanitaan. Yang dianjurkan dalam syariat adalah, ini kajian di Langgar Kidul ini, ya, yang hadir ini harus bisa jawab. Ya, jawabannya adalah 40 hari. C. Baik. Ya. Nomor 5, berapa bagian harta waris seorang istri yang ditinggal mati suaminya tidak memiliki anak? Jawabannya 1/8, seperti surat An-Nisa ya. 1/8. Nah, ayo nih. Ini nomor 6 ini Ummahat ini harusnya benar ya, jangan salah ya, nomor 6. Yang berikut ini merupakan mahram wanita. Mahram berarti boleh salaman, boleh melihat auratnya sebagian, leher, rambut, telinga, tangan, betis, boleh. Mahram. Kecuali A. Mertua, B. Saudara kakek, C. Sepupu, D. Jawaban B dan C benar. Jawabannya adalah D. Delta. Jawaban B dan C benar. Jadi saudara kakek itu seperti paman kedudukannya, mahram. Ya, saudara kakek itu mahram. Jadi sebenarnya walaupun malu-malu salaman sama saudara kakeknya, tapi itu mahram, nggak dosa. Ya, tapi kalau nggak mau salaman ya silakan. Tapi seandainya salaman tidak berdosa, itu mahram. Ya. Ya. Oh iya, kecuali saya yang salah ya. Kayaknya ustadznya lapar ini ya. Ya. Kecuali yang bukan mahram itu C, sepupu. Nah, jawabannya C. Iya, mohon maaf ya. Ya, kayak jadwal makan malam jam berapa ini? Ya. Yang dimaksud dengan ila nomor 7 adalah tuduhan suami kepada istrinya terkait perzinahan. Itu bukan ila, itu adalah li'an. Suami yang memisalkan istri dengan ibunya sendiri itu zihar. Ya. Suami yang memboikot istrinya dalam kurun waktu tertentu, nah ini namanya ila. Ya, jadi 7 itu C. Kalau durhaka kepada suami atau kepada istri, nusyuz. Nah, baik. Nomor 8, hukum bersumpah dengan selain Allah. Bersumpah dengan selain Allah itu syirik kecil. Ya, tapi dia juga dosa besar. Jadi jawabannya adalah D. Ya, jawaban A dan B benar. Ya, dia syirik kecil tapi dosa besar. Laki-laki yang boleh memandikan jenazah wanita. Nah, A. Suami, B. Anak, C. Suami dan anak, D. Suami dan ayah. Itu. Nah, ini ada tim pemandian jenazah ini harus paham ini ya. Jawabannya adalah A. Suami saja. Ya, suami saja. Nomor 10, hukum keputihan wanita yang rojih adalah, nah ini yang ikut kajian Langgar Kidul ini harusnya bisa ini ya. Ya, hukum keputihan wanita yang rojih adalah D. Bisa najis, bisa juga tidak, tergantung syahwat yang menyertainya. Jika dibarengi syahwat, keputihan najis. Jika tidak dibarengi dengan syahwat, tidak najis. Thayyib. Nomor 11, ya, al-dhalin. Panjang mat pada kata yang bergaris bawah adalah, jawabannya D, 6 harokat, karena dia mat lazim kalimi musaqal. Nah, huruf muqatta'ah, ain, sin, qaf. Jika dibaca dalam Al-Quran, jawaban yang benar adalah D,
delta, jawaban A dan B benar. Jadi ain itu dalam huruf muqatta'ah bisa 4, bisa 6. Nah, ini yang guru ngaji, guru tajwid ya, insya Allah harusnya bisa menjawabnya. Nah, taib. Nah. Ya, itu pentingnya belajar ya. Nah, taib. Nah, ini potongan ayat kursi. Wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bimasya. Nah, kalau dibaca sesuai dengan kaidah tajwid, mat pada kata bergaris bawah adalah jawabannya A, mat silah kubro. Nah, panjangnya berapa? Panjangnya adalah 4 atau 5 harokat. Jadi kalau jenengan selama ini bacanya wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa, nah itu kurang ya, karena berapa? 4 atau 5 harokat. Nah, taib. Nomor 15, budi orang Kristen. Tapi budi ini gemar sedekah dan berakhlak mulia. Di akhirat ya, budi ini di neraka selamanya ya. Masa tergantung kehendak Allah, masa di surga, masa di neraka tapi tidak kekal, ya tidak, di neraka selamanya karena dia kafir. Taib. Yang nomor 16, cara mensucikan mani dan wadi adalah jawaban yang tepat adalah C, diperciki dan diusap dengan air. Ini kajian Langgar Kidul ini ya. Jadi bagaimana cara mensucikan najis ya. Taib. 17, yang diwajibkan menurut sebagian ulama sebelum mandi junub adalah ayo asik ini. Kalau banyak yang berbeda asik ini ya. Yang menjawab A angkat tangan. Ada banyak. Yang menjawab B enggak ada. C banyak. D 1 orang. Masya Allah. Oh, 2 orang ya. Yang benar adalah D, membaca tasmiyah. Nah, jadi ya memang. Jadi kalau basmalah itu bismillahirrohmanirrohim, itu basmalah. Kalau tasmiyah itu bismillah. Tok gitu. Nah, yang diwajibkan oleh sebagian ulama itu bismillah tok gitu. Ya. Ya, itu namanya apa? Tasmiyah. Jadi jangan salah ya antara basmalah dengan tasmiyah. Ya. Nah, kalau baca bismillahirrahmanirrahim sebagian ulama mengatakan boleh kayak Ibnu Hajar. Ya, tapi yang wajib bismillah gitu. Oke. Ya, tapi sebagian mengatakan bismillah saja. Sebagian mengatakan boleh bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang wajib menurut sebagian ulama ya, terutama ulama Syafi'iyah. Ya, ulama Syafi'iyah itu mewajibkan tasmiyah. Nomor 18, komar cebok dengan tisu karena nggak ada air. Tapi ketika mau sholat ada air. Maka yang harus dilakukan oleh komar sebelum melaksanakan sholat adalah rame lagi nih ya. Jawabannya adalah A, langsung berwudu dan menunaikan sholat. Ini kajian toharoh ini ya. Jadi bersuci dengan tisu ya itu sah ya, bukan seperti tayamum. Tayamum kalau ada air harus berwudu gitu ya. Tapi kalau bersuci dengan tisu ada air nggak masalah ya. Jadi seandainya di sini ada air, di sini ada tisu, jenengan milih tisu pun nggak ada masalah ya. Itu namanya ya istijmar ya, atau dengan batu dan semisalnya. Baik, nomor 19. Nah, ini udah terakhir nih, kajian terakhir di Langgar Kidul kayaknya bahas ini. Zainab mengalami keguguran di usia kehamilan 2 bulan. Nah, ini kalau yang dulu istrinya pernah seperti ini, tolong ya, kalau salah langsung segera diqodho. Ya, jadi jangan salah kaprah tentang hal ini karena banyak wanita-wanita di luar sana ya itu meninggalkan sholat bukan karena pengen ninggalin sholat, tapi karena dia tidak tahu ternyata masih dibebankan sholat baginya. Jadi Zainab itu hamil 2 bulan, keguguran. Ya, kemudian keluar darah selama 1 pekan. Maka yang diwajibkan kepadanya adalah tetap wajib sholat dan tetap menunaikan puasa karena dianggap darah penyakit atau darah istihadhah ya, bukan darah nifas. Darah nifas itu kalau lebih dari 120 hari, kurang dari 120 hari dilihat,
kurang dari 80 hari pasti bukan darah nifas atau darah penyakit. Baik. Ya. Ya. Nomor 20. Nah, ini ya, tolong ya, kalau dulu istrinya pernah guguran, ya keluar darah setelah keguguran itu, ya masa hamilnya ternyata belum 3 bulan, belum 4 bulan, tolong diinget-inget harus dikodok sholatnya yang dulu, ya, karena wajib atasnya sholat. Nah, kemudian yang nomor terakhir, putri sholat terlihat sebagian auratnya. Maka yang harus dilakukan putri menurut pendapat mayoritas ulama adalah jawabannya A, tetap sah karena tidak menyengaja dan sedikit yang terbuka. Ini hadisnya Amr bin Salamah. Amr bin Salamah pernah terlihat auratnya sedikit tapi tidak mengulangi sholatnya dan disetujui oleh para sahabat. Baik. Nah, panitia bagaimana nih? Ya, bismillah. Nah, sebelum Ustaz, Masya Allah, ini menarik nih Ustaz. Ya, izin Ustaz, ingin tanya, siapa di antara Bapak yang salah satu saja? Adakah? Nah. Duh, kok salah satu? Ya nggak salah sama sekali dong. Itu suudon namanya. Oh, siapa ya? Nggak salah sama sekali ya? Iya. Ada? Tidak. Salah 2. Atau dikumpulkan aja Ustaz ya? Hah? Gak apa-apa, Ustaz. Tanya gak apa-apa, Ustaz. Saya kembalikan ke panitia. Ya. Kumpulin aja ya, kumpulin ya, dikumpulin. Nanti akan kami koreksi dan salah satu penilaian, insya Allah seperti itu. Sepakat ya? Insya Allah jujur semua ini Ustaz. Insya Allah. Ya jangan lupa ibu-ibu juga diapresiasi nanti ya. Ya baik, untuk ya tanya silakan. Apa itu? Apa laris? Ya. Bagian harta waris seorang istri yang ditinggalkan oleh suami dan tidak memiliki anak. Iya. Bukannya seperempat. Ya seperempat. Tadi kan Ustaz bilangnya seperlapan. Siapa? Seperlapan. Oh seperempat. Mohon maaf, diulang lagi. Ya. Mohon maaf ya. Kalau memiliki anak 1/8. Kalau tidak memiliki anak 1/4. Ya itu tadi kelewat. Ya. Jadi terima kasih sudah dikoreksi ya. Jadi kalau tidak memiliki anak 1/4. Kalau memiliki anak 1/8. Barakallahu fikum. Nah, tapi saya ingin tahu ini. Saya ingin tahu. Mohon maaf ya. Selain nanti kalau dikumpulkan boleh nggak apa-apa. Ya, saya ingin tahu. Ada yang salah 3? Ada yang salah 4? Ada yang salahnya 5. Ada yang salahnya 6. Oh nggak ada ya. Ya Masya Allah. Oh Masya Allah salah 7. Barakallahu fikum. Oke, udah cukup. Itu rasa ingin tahu saya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa kita perlu belajar apa mboten? Nah, iya perlu. Karena ini wawasan dasar keislaman, bukan yang fardu kifayah. Ini fardu ain untuk dipelajari sebenarnya ya. Masuk dalam kategori fardu ain. Taib. Masuk ini atau diselesaikan dulu ya. Ya, mungkin Ustaz, ada yang salahnya kurang dari 10? Kurang dari 10? Oh masih ada banyak. Kurang dari 10 Ustaz ya? Ya banyak, alhamdulillah banyak. Bagi ibu-ibu silakan bisa dikumpulkan ke panitia ibu-ibu satu, dan yang bapak-bapak bisa dikumpulkan kepala lan ke depannya. Kalau kurang dari 10 masih boleh minum standarnya berapa ya? Kurang dari 10 lagi bisa memilihkan bola ya. Kata 10 disuruh pulang. Kalau ini Sampai maksimal jam 5 lebih 10. Iya, enggak jam 5 aja. Oh, iya. Jam 5 aja. Jadi kan nggak harus kita jawab semuanya. Oke. Ya. Tadi masalah wali nikah itu yang anak laki-laki itu kan? Iya. Apakah yang dijawabnya kan bukan saudara laki-lakinya? Bukan, justru anak laki-laki dulu. Kan kita gini lah, kita wanita, kita punya kakak laki-laki. Iya. Anak kita meninggal. Itu setahu anak di umumnya itu kan kakak laki-laki. Karena dia gadis, makanya kakak laki-laki. Kan ini tadi janda. Iya.
Kenapa kok umumnya kakak laki-laki? Karena gadis. Iya. Iya. Nggak boleh. Yang memandikan wanita adalah hanya suaminya. Selain suami, mohon maaf, itu dosa. Jadi harus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibu anak perempuan. Nggak boleh, atau suaminya ibu. Kalau dulu sudah pernah terlanjur, ya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk dosa kepada Allah. Ada saudara kita yang awam, Ustaz. Kita itu sudah tahu ilmunya bahwa itu tidak boleh dimandikan. Kita tahu apakah kita berhak melarangnya? Yang berhak adalah ahli waris. Jadi kalau Anda bukan ahli waris, sedangkan mereka ahli waris, mereka menentukan mandi seperti apapun, kita nggak bisa ikut campur. Kita ahli waris tapi tetap ditentang sama saudara-saudaranya. Ya dilihat maslahat mudorot. Ya, semua itu selalu kasuistik, dilihat apa maslahat mudorot. Ya, jadi tentu saja kita ini berusaha untuk menunaikan sesuai sunnah. Berarti kita nggak berdosa, Ustaz, ya? Intinya udah Ya, selama kita fattaqullaha mastata'tum, insyaallah Allah akan mengampuni kekhilafan kita, ya. Fattaqullaha mastata'tum. Anak perempuan dalam tanda kutip pada repot ini, kita nggak usah cerita, yang dimana disebutkan kepada ibunya, jadi binti bukan bin. Iya, karena waktu menikah, pada waktu menikah ini yang jadi wali paling bagus. Apakah kita membentuk wali hakim atau kita punya saudara laki-laki atau gimana? Loh, kalau dia, mohon maaf ya, anak hasil zina, ya kan? Iya, anak hasil zina berarti kan dinisbatkan kepada ibunya. Ya, binti ya. Ini wali hakim pendapat yang paling kuat. Jadi kalau malu, saya sering mendapati seperti ini. Jadi kalau malu, nikahnya di KUA aja. Paham? Nikahnya di KUA, nggak usah ngundang KUA ke rumah, ya. Ya, nikahnya di mana? KUA, di rumah tinggal walimahnya. Itu ya, itulah syariat itu insya Allah mudah, ya, selalu ada solusinya, ya. Memandikan istri, apa sendirian? Ya, dibantu istrinya suami. Oh, istrinya suami. Kalau istrinya lebih dari satu misal, ya, adiknya suami, temennya yang penting masih ada mahram sama dia, nggak ada masalah tuh, nggak ada masalah, ya, istrinya ataupun adiknya nggak ada masalah, ya. Sesama perempuan itu nggak harus ada hubungan, ya, sesama perempuan nggak harus ada hubungan. Tapi kalau dengan lawan jenis hanya suaminya saja. Ini dilanjutkan apa pertanyaan waris ini? Oke, silakan. Yang penting jenengan seneng. Kan ini refreshing ya. Ya. Memandikan langsung, yang boleh memandikan Istrinya boleh. Iya, istrinya boleh. anak perempuan nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau istrinya kuat, ya istrinya sendiri tapi ya. Kecuali istrinya banyak, berempat boleh mandiin suaminya gitu ya. Anaknya boleh. Istri dengan anaknya laki-laki boleh. Itu boleh ya. Istri dengan anaknya laki-laki boleh ya. Ya boleh ya. Intinya yang lawan jenis hanya pasangannya saja. Selain lawan jenis boleh, siapapun boleh. Yang penting amanah, ya, tidak bocor, karena biasa jadi menceritakan aib dan sebagainya, itu nggak boleh, itu haram sekali ya. Jadi intinya amanah dan sesuai sunnah. Taib. Sampun bisa dilanjut di pertanyaan waris ini? Ya, taib ya. Ini pertanyaan banyak ya. Tidak tahu bagaimana nanti panitia mengkonsep pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, apakah nanti dijawab secara online atau dijawab secara langsung di kajian atau bagaimana. Tapi saya minta izin untuk di kesempatan ini saya akan menjawab terkait waris saja ya. Terkait waris saja, karena waktu kita hanya sekitar 25 menit, bahkan mungkin 20 menit, karena mungkin ada yang angkat tangan dan tanya dan sebagainya ya. Kita sampai jam 5, setelah itu nyantai, bersih-bersih boleh dan lain sebagainya. Ala kulli hal. Taib. Pertanyaan yang pertama ini terkait waris. Afwan Ustaz, saya mau bertanya, seorang anak berbeda keyakinan atau agama, apakah boleh meminta hak waris kepada orang tuanya? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Maka jawabannya tidak diperbolehkan, karena dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, la yarisul muslim kafir, wala yarisul kafir muslim. Ya, jadi muslim tidak mendapatkan warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapatkan warisan dari orang muslim. Hadisnya jelas. Tapi ada solusi. Ya, ada apa? Solusi. Kenapa? Karena dalam hadis yang lainnya, Hafsah
saudaranya masih Yahudi. Ya, Hafsah saudaranya masih Yahudi. Nah, kemudian Hafsah bilang, kamu masuk Islam aja biar dapat warisan. Nggak mau. Maka Hafsah berwasiat sepertiga untuknya. Jadi wasiat kepada non ahli waris itu boleh. Anak itu kan kafir, ya. Anak kafir berarti non ahli waris. Sedangkan wasiat untuk non ahli waris justru boleh. Kalau wasiat kepada ahli waris nggak boleh. Nah, justru wasiat kepada ahli waris nggak boleh ditunaikan. Tapi wasiat kepada non ahli waris harus ditunaikan. Jadi solusinya seperti itu, seperti Hafsah, ya, memberikan wasiat untuk anaknya maksimal berapa? Sepertiga. Nah, jadi seperti itu solusinya. Nah, tapi gini, misal nih, ini ada pendapat beberapa ulama termasuk mazhab Hanabilah. Misal orang tuanya Muslim, anaknya murtad jadi Kristen, orangnya mati, anaknya masih Kristen, paham? Kemudian anaknya, aku tak masuk Muslim aja biar dapat warisan. Nah, ini dapat warisan apa tidak? Pendapat yang paling kuat dapat. Nah, jadi jangan salah kaprah. Pendapat yang paling kuat dapat. Jadi kalau kita ini seperti ini tadi ya, saudaranya kan Kristen ini, ya kan? Kemudian orang tuanya meninggal, bilang ke saudaranya, ajak untuk masuk Islam. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Ini anjuran para ulama Hanabilah bahkan. Ya, jadi ayo masuk Islam biar dapat warisan. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Ya, jadi kalau dia masuk Islam, dia jadi dapat warisan walaupun ayahnya sudah meninggal dalam keadaan dia masih Kristen, kayak gitu. Baik. Apakah anak yang lahir di luar nikah masih bisa mendapatkan hak waris dari ayahnya? Ini ulama berbeda pendapat. Ya, jadi saya jawab sesuai dengan wawasan keislaman kami. Jadi nggak bisa dipungkiri, ulama berbeda pendapat. Selama anak itu diyakini anak biologisnya, paham maksudnya ya? Jadi si wanita tidak berzina kecuali kepada laki-laki itu, ya, maka anak itu adalah anak biologisnya, ya, anak itu adalah anak biologisnya. Maka apakah dia mendapatkan waris? Ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan dapat, sebagian mengatakan tidak dapat. Dan pendapat yang kami pilih, ya, ini saya tidak mewajibkan antum mengikuti pendapat saya, tapi pendapat yang saya pilih tidak dapat. Solusinya apa? Solusinya wasiat tadi. Nah, jadi mohon maaf, ya, mohon maaf jika ada yang dulu pernah berzina, ya, naudzubillah min dzalik, saya yakin insyaallah nggak ada di sini, tapi kalau ada teman kerabat dan sebagainya, ya, dulu pernah zina, anak yang pertama itu adalah anak hasil zina, pengen ngasih warisan, maka berupa apa? Wasiat. Jangan berupa warisan. Loh, bedanya apa Ustaz? Wasiat sama warisan. Warisan itu mati baru dibagi, nggak pakai pengucapan, harus dibagi. Itu wasiat, oh itu warisan. Sedangkan wasiat itu harus dengan lisan, kalau bisa dengan saksi. Kapan? Saat masih hidup. Jadi, nak, kamu, ya, aku wasiatkan rumah ini. Kalau dia anak hasil zina, wajib dapat. Tapi kalau anaknya sendiri, nak, aku wasiatkan kamu rumah ini, justru malah nggak boleh diambil rumahnya, haram. Karena tidak ada wasiat untuk ahli waris. Innallaha qad a'ta kulla haqqin haqqah. Allah sudah menetapkan setiap orang itu punya haknya masing-masing. Fala wasiyata li waris, dan ahli waris anak, istri, siapapun itu nggak boleh. Jadi mohon maaf kalau orang tua kita dulu ngomong, nak kamu tanah ini, nak kamu rumah ini, nak kamu ruko ini, nggak boleh ditunaikan itu. Jadi kalau orang tua kita meninggal justru nggak boleh ditunaikan. Justru kalau kita menunaikan malah membuat orang tua kita dosa. Ya, kenapa? Karena memberi wasiat kepada ahli warisnya, kan nggak boleh. Ya, jadi ahli waris nggak boleh mendapatkan wasiat, dia sudah dapat jatah apa? Warisan. Nah, baik. Itu. Kemudian ini kalau ada terkait muamalah dijawab apa tidak? Apa waris saja? Dijawab. Ah, taib ya. Boleh. Nah, apa hukum arisan keluarga? Nah, saya sampaikan pendapat biar wawasan kita terbuka. Sebagian ulama itu berbeda pendapat terkait hukum warisan. Contoh, astagfirullahaladzim, ya, makannya masih ba'da isya, ya. ya, nggak apa-apa ya, kita sambil relax saja ya, biar nggak terlalu tegang ya.
Apa nggak diganti kajiannya Batawi saya? Ya, ala kulli hal. Nah, baik. Arisan itu ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan haram mutlak apapun bentuknya. Sebagian mengatakan mubah karena dia seperti hutang piutang biasa saja. Nah, selama tidak ada unsur ribanya. Pendapat yang mengharamkan adalah Syekh Shalih Al Fauzan. Ya, hafizahullah taala. Syekh Shalih Al Fauzan kalau ditanya hukum arisan apa? Haram wis katik. Koma titik wis gitu ya. Jadi arisan apa? Haram titik, itu Syekh Shalih Al Fauzan. Nah, ulama yang lainnya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan lain sebagainya mengatakan boleh dengan syarat. Syarat apa? Tidak ada unsur ribanya. Contoh arisan yang riba, yang jedul dapat kewajiban rumahnya besok didatangi, menyediakan makan dan minum. Makanannya ini riba, minumannya ini riba, itu dosa besar. Jadi sing jedul arisan dapat kewajiban, ya, nanti rumahnya dipakai arisan gelombang berikutnya, tapi dia wajib menyediakan makan dan minum. Makan minumnya riba, dosa besar. Karena arisan itu hutang piutang. Nah, orang yang ngutangi dapat manfaat kue, manfaatnya ini riba. Ya, riba itu nggak harus uang. Riba itu bisa apa? Bisa makanan juga, manfaat, nilai manfaat. Jadi misal gini, aku ngutangi kamu tapi aku nunut moleh nang Mojokerto. Nunut itu riba. Duh, beneran. Ya, karena riba itu adalah manfaat, ya, nggak harus uang. Ala kulli hal, ya. Pendapat yang paling kuat adalah boleh selama, ya, tidak ada unsur riba tadi. Jadi kalau bisa, ya, urutan rumah yang dipakai arisan itu tidak tergantung siapa yang jedul. Paham maksudnya ya? Jadi dari awal sudah diurutkan. Oh, pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Siapapun yang jedul nggak berpengaruh dengan urutan itu. Kemudian uang konsumsi disendirikan, bukan termasuk uang arisan. Nah, itu boleh. Kalau enggak, nanti masuk kaidah riba, ya. Kaidah riba. Kulukor, ya, jarobi naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang ada nilai manfaat walaupun air dan makanan, maka itu riba. Thayyib. Ini bahkan ada tentang sholat, ada tentang yang lain sebagainya. Thayyib. Nah, ini ada pertanyaan, ya. Dalam hal pembagian waris, kok ada yang menggunakan hukum sesuai Al-Quran dan Sunnah, tapi ada juga yang menggunakan hukum kompilasi Islam. Nah, tulung nopo Ustadz, pakai bahasa Jawa. Nah, jelaskan perbedaannya. Gini, Bapak Ibu. Kenapa kok ada istilah ya hukum kompilasi Islam? Jadi, kalau kita bagi waris sesuai syariat, ya, kemudian ada pertikaian, larinya kemana? Pengadilan. Ya kan? Larinya kemana? Pengadilan. Pemerintah kita itu mengadopsi hukum waris di Indonesia ini, mohon maaf ya kalau saya lancang, ya kira-kira 90% sesuai syariat, 10% menurut ijtihad pemerintah. Paham maksudnya ya? Jadi kadang-kadang kalau jenengan tanya ustadz sama di putusan pengadilan, hasilnya beda. Kenapa? Ya itu tadi, karena nggak 100%, tapi alhamdulillahnya ya hampir 90% permasalahannya sama. Ya cuma sedikit aja yang ijtihadnya berbeda. Contoh apa? Nih saya kasih contoh. Ada seorang kakek meninggal, dia punya cucu, ya kan? Kakek meninggal, dia punya cucu. Tapi ayahnya cucu tadi, anaknya si kakek tadi meninggal duluan daripada kakeknya. Nah, ini kalau menurut Al-Quran dan As-Sunnah, cucunya nggak dapet. Ya, cucunya nggak dapet. Cucunya boleh kalau dikasih wasiat, ya, tapi nggak dapet. Tapi kalau jenengan ikut hukum pengadilan agama kita, cucu ini dapet. Dapatnya dari mana? Ada dalam istilah pengadilan agama kita, wasiat wajib, dan itu diijtihadkan oleh pemerintah. Jadi kalau
ada cucu nuntut, jenengan bilang nggak boleh, kamu nggak dapet. Tapi jenengan angkat ke pengadilan, jenengan pasti kalah. Ya, ini kemarin saya debat sama ustadz-ustadz di enggak saya sebut kotanya ya. Ya, nanti bahaya ini ya. Ada ustadz ya, jadi bukan gini ceritanya. Ada ikhwan ini termasuk dedengkotnya sunnah lah, maksudnya kan punya nama sunnah di situ di kota itu ya. Jadi deket sama ustadz. Tanya sama semua ustadz di kota itu, jawabannya A. Kemudian kok di pengadilan ini kayaknya dia kalah. Kemudian saya tanya ke saya, ya saya bilang ya pasti kalah. Loh kok bisa? Ya pasti kalah, karena dalam pengadilan kita itu ada beberapa itu yang mengadopsi ijtihad ulama-ulama Mesir. Nah, jadi ulama Mesir ada ijtihadnya. Contohnya apa? Wasiat wajib itu. Jadi walaupun ustadz antum itu di situ semua yang ngotot dapat, percuma. Antum debat diangkat di pengadilan ya kalah. Mending ikhlas dari awal daripada diangkat di pengadilan kemudian kalah. Saya bilang kayak gitu. Oh gitu ustadz? Iya, tanya lagi ke ustadznya. Saya ngotot loh, kandhani gak percaya sih, kayak maju aja gitu. Saya bilang gitu. Ya emang seperti itu. Ya, jadi penting untuk menambah wawasan terkadang itu di luar syariat ya, kayak pengadilan agama kita itu penting dan sebagainya. Ala kulli hal. Baik. Ya, jadi itu. Masih ada beberapa lagi. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Bertanya, bagaimana pembagian harta waris anak laki-laki dan anak perempuan? Apakah boleh dibagi sama rata? Nah, jawabannya haram. Dosa besar. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu. Orang membagi waris tidak sesuai syariat, dosa besar. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia pelaku dosa besar, tidak kekal di neraka. Yang kedua, pelaku dosa besar kekal di neraka. Dan itu bisa dibuka di surat An-Nisa, di halaman yang ketiga, ya, di baris yang paling akhir itu. Dikatakan, tilka hududullah, itulah hukum-hukum Allah, ya, pembagian waris. Jadi di surat An-Nisa ini sudah disebutkan tata cara pembagian waris yang benar seperti ini. Kemudian Allah menyampaikan itu hukum Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, taat, ya, melaksanakan hukum waris sesuai syariat, yudkhilhu jannat, maka dia akan dimasukkan surga, ya. Kemudian tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha, kekal. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau kita membagi waris sesuai syariat karena Allah, kita dijanjikan surga. Itu ibadah. Jadi jangan sepelekan, membagi waris sesuai syariat itu dianggap ibadah, dijanjikan surga. Ya, wa dzalikal fawzul adzim, itulah kemenangan yang nyata. Wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, tidak bagi waris sesuai syariat, wa yata'adda hududahu, kemudian membangkang dengan batasan-batasan Allah itu, yudkhilhu naron, akan dimasukkan neraka, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Bayangkan, orang tidak bagi waris sesuai syariat bisa kekal selama-lamanya di neraka. Kok bisa? Nah, nanti para ulama tafsir menjelaskan kayak gini. Dia tahu sebenarnya bagi waris sesuai syariat itu enggak gini. Paham maksudnya ya? Ya, tapi dia melakukan itu karena nggak enak sama keluarga yang lainnya, atau kalau sesuai syariat dapatnya dikit. Nah, kalau kayak gini saya dapatnya banyak, tapi dia tahu ini menyelisih syariat, maka ini pelaku dosa besar, tidak sampai pada kekufuran. Tapi kalau dia sudah tidak bagi waris sesuai syariat, kemudian meyakini bahwa hukum waris dia itu lebih benar daripada hukum warisnya Allah, ini yang kufur maksudnya. Ya, jadi ada dua macam. Kira-kira orang itu masuk kategori mana? Apakah dia tidak membagi waris karena syahwatnya, ataukah karena membangkang ayat Allah? Kalau karena syahwatnya, pelaku dosa besar saja. Kalau membangkang ayat Allah, kufur. Ini bukan saya yang bilang, Allah di surat An-Nisa, ya, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Nah, baik. Bentar, belum selesai ustadznya. Jadi gini, ada solusi. Ya, setiap masalah pasti ada solusi. Jadi gini, kalau pengen sama rata, misal saya ini seperti ini, saya ini dua bersaudara, saya dan kakak perempuan. Ya, saya pengen sama rata, boleh nggak? Boleh. Ada solusinya. Caranya saya duduk sama kakak saya bilang, Mbak, karena perempuan kan, Mbak, harusnya dalam syariat Islam itu saya dapat sepertiga rumah ini, Mbak dapat
oh mohon maaf, saya dapat 2/3 rumah ini, Mbak dapat 1/3. Itu dalam aturan syariat. Tapi alhamdulillah Allah berikan saya kecukupan, dan saya lihat Mbak hidupnya kok agak susah, jadi jatahku sebagian buat Mbak. Nah, kalau seperti ini boleh ya, tapi diatur sesuai syariat dulu, baru namanya tanazul. Tanazul itu apa? Berlepas diri dari haknya, itu baru boleh. Tapi kalau dari awal langsung ayo setengah-setengah aja, ini nggak boleh. Loh, setelah podoai sih Ustadz, gak ngono ya. Memang seperti itu ya, aturan agama itu memang seperti itu ya. Ya, harus kita bersabar dengan aturan syariat ini ya. Jadi seperti itu ya. Jadi terapkan hukum Allah dulu, baru setelah itu ya saling ridho satu sama lainnya. Taib. Ustadz, bagaimana ketika seorang itu tidak memiliki keturunan? Pertanyaannya, siapa yang mendapatkan warisnya? Tergantung. Kalau dia punya orang tua, orang tuanya dapat. Kalau dia punya saudara, saudaranya dapat. Biasanya kalau orang mati itu kan biasanya nggak punya orang tua. Maka kalau dia nggak punya anak keturunan, yang dapat itu adalah saudara-saudarinya. Ustadz, saudara-saudariku ini gak jelas gitu ya. Ketika aku susah gak tahu ditolong ya, ketika aku seneng juga dipaidu. Enak bener aku mati dapat harta waris. Gimana caranya? Wasiatkan. Kalau jenengan punya anak angkat, diwasiatkan untuk anak angkatnya. Kalau enggak repot ya, kalau enggak repot ya, kasihan. Makanya belajar agama Islam tuh Masya Allah penting, karena orang kalau enggak belajar agama repot ke depannya. Saya kasih contoh. Seorang wanita bercadar, sudah ngaji lama, datang ke kajian saya. Ustadz, saya anak angkat. Ustadz, saya anak angkat. Ya, saya dapat rumah dari orang tua saya. Ya, saya dapat rumah dari orang tua saya. Ya, terus bagaimana Ustadz? Apakah itu hak saya atau tidak? Pertanyaannya, rumahnya sudah dibalik nama atau belum? Belum. Ngomongnya gimana? Nak, ini rumah ini untukmu. Sudah, nggak ada serah terima sama sekali. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi, saya jawab kepada dia adalah hak Mbak cuma 1/3. Karena apa? Wasiat. Wasiat nggak boleh lebih dari 1/3. 2/3 haknya siapa? Saudara-saudari orang tua Mbak. Jadi kalau rumahnya 600 juta ya, Mbak harus nyusui 400 juta untuk saudara-saudari Mbak. Susah apa gampang? Susah apa gampang 400 juta ini? Susah. Coba kalau dari awal dia belajar, wasiat itu gak boleh lebih dari 1/3. Gampang, tinggal dia ketika masih hidup hibahkan semuanya. Ya, hibahkan semuanya. Kalau dihibahkan semuanya boleh nggak? Boleh ketika masih hidup. Kalau wasiat semuanya nggak boleh. Bedanya apa? Hibah sama wasiat. Hibah itu ada serah terima, balik nama dan sebagainya. Wasiat cuma di mulut saja, nggak ada serah terima. Nah ini ya bedanya hibah dan wasiat. Sedikit saja bedanya, sedikit saja tindakan yang dilewati konsekuensinya besar. Ya 400 juta, nah susah itu, ya susah. Nah, ala kulli hal. Baik, balik lagi. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana jika seorang mayit berwasiat seluruh hartanya kepada seorang? Ya nggak boleh. Ya, jadi misal gini, orang tua kita benci sama kita. Ya, orang tua kita benci sama kita. Dia punya anak angkat. Kemudian dia berwasiat, aku kalau mati semua hartaku untuk anak angkatku. Bagaimana? Nggak bisa. Seandainya terjadi bisa digugat di pengadilan. Kenapa? Seandainya itu terjadi, anak angkatnya hanya boleh dapat 1/3 saja. Seburuk apapun hubungan ahli waris dengan orang yang memberikan warisan, dia tetap dapat jatah warisan. Ya, kalau dihibahkan ketika masuk hidup boleh. Ya itu tadi caranya. Ya, hidup dihibahkan, dibalik nama semuanya. Kalau enggak bisa. Ya, kalau enggak tidak bisa. Baik. Pria tidak menikah, wafat, meninggalkan harta rumah, sertifikatnya digadaikan oleh keponakan laki-lakinya. Jumlah saudaranya 12. Saat beliau wafat, saudara yang masih hidup 2 laki-laki, 5 perempuan.
ortunya sudah wafat sebelum beliau wafat. Bagaimana penyelesaian warisan tersebut? Ya, yang mendapat saudara-saudarinya. Ponakannya tidak punya jatah warisan sama sekali. Ya, ponakan tidak punya jatah warisan. Yang punya jatah warisan siapa? Saudara-saudarinya. Bagaimana kalau hal ini sudah terjadi? Ya, tinggal digugat di pengadilan. Ya, selesaikan secara kekeluargaan. Kalau tidak bisa, ya gugat di pengadilan. Ya, yang boleh mendapatkan warisan adalah saudara laki-laki perempuannya yang masih hidup ketika dia meninggal dunia. Kalau yang meninggal dunia duluan ya nggak dapat. Saya kasih gambaran gini. Ya, saya punya adik. Adik saya punya anak. Kemudian saya meninggal. Tidak lama setelah itu adik saya meninggal. Maka anaknya adik dapat apa tidak? Dapat dari mana? Dapat dari jatahnya adik saya tadi. Tapi kalau adik saya meninggal lebih dulu dari saya, tidak dapat. Ya, thayyib. Ada pertanyaan sebelum kita tutup ini? Ya, silakan. Tadi saya cermati ada 3 hal misal waris, wasiat sama hibah. Iya. Kalau waris sudah ada ketentuan sendiri. Iya. Wasiat maksimal sepertiga. Iya. Kalau hibah ini apakah bisa semuanya? Kalau tadi seperti saya jelaskan, aku benci ya anakku bisa hibah belum? Iya. Kata itu. Bahkan semua itu apa bisa? Hukumnya sah tapi dia zalim. Hibahnya sah tapi dia zalim. Ada nggak hadis ini? Ada. Bentar, saya lupa nama sahabatnya. Nu'man. Nah, nanti di googling ya, kisah Nu'man mendapatkan hibah. Nah, jadi Nu'man ini soleh, ganteng, lemah lembut. Nah, ya namanya bapak ya kadang-kadang ya, nonton anak nakal, sing Nu'man ini pinter, soleh, lemah lembut, pengen dikasih banyak. Bapaknya mau ngasih Nu'man hadiah tanah sama kebun. Kemudian ibunya Nu'man agak sanksi. Bener nggak ini? Dibawa ke Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ketika dibawa ke Nabi Muhammad SAW, ternyata Nabi Muhammad SAW mengingkari hal ini. Maksudnya yang kamu lakukan itu salah. Dalam artian apa? Kalau hibahkan satu motor, satunya motor. Satu kebun, satunya kebun. Jangan gara-gara ini lebih ganteng, jangan gara-gara ini lebih soleh, kemudian beda. Tapi pertanyaannya, apa hibahnya sah? Jawabannya sah. Dan itu jenengan gugat di pengadilan agama kita, nggak akan menang. Ya, pernah kemarin juga datang ke tempat kami konsultasi panjang lebar. Saya bilang ini sah, walaupun zolim sah. Jadi ada orang ngasih semua hartanya kepada mantunya. Kenapa? Karena anak-anaknya ketika dia sakit gak ada yang rawat. Yang rawat siapa? Menantunya. Ini kejadian fakta. Semuanya sampai pongo anaknya karena semuanya sudah dibalikkan nama ke atas menantunya. Gimana? Apakah bisa digugat? Gak bisa. Kenapa? Karena hibah itu diberikan ketika masih hidup. Sah nggak sah? Tapi dolim apa tidak? Dolim. Ya, jadi dia berdosa. Dia berdosa tapi hibahnya sah. Jadi menantunya kalau berleha-leha menikmati harta mertuanya boleh apa tidak? Boleh, halal. Urusan mertuanya di tempeleng malaikat nang alam kubur urusannya mertuanya, tapi dia halal. Paham maksudnya ya? Nah, ada seorang orang tua yang punya tiga orang anak laki-laki sama satu perempuan. Iya. Ketika hidup itu berwasiat kepada dua orang anaknya. Berwasiat bahwa tanah warisannya itu nanti dibagi rata empat. Dibagi rata empat. Dan ternyata maksudnya anak itu mengiyakan gitu. Iya. Nah, setelah orang tuanya meninggal, ini penyelesaiannya gimana? Jangan jadi wasiat ketika menyelisih syariat tidak boleh diamalkan. Kalau jenengan ngamalkan berarti jenengan malah membuat orang tua berdosa. Paham maksudnya? Wasiat yang tidak menyelisih syariat berdosa apa tidak? Berdosa. Tapi kalau jenengan tidak jadi mengamalkan, nggak jadi dosa orang tua itu. Paham maksudnya ya? Ya, jadi wasiat kepada ahli waris itu nggak boleh. Ya, wala wasiata atau fala wasiata li waris. Nggak boleh wasiat kepada ahli waris. Ya, hibah boleh. Syaratnya serah terima. Nggak ada serah terima cuma omongan doang. Kamu dapat ini, kamu dapat ini, kamu dapat ini. Nanti kalau mati dibagi rata itu omongan doang.
Wasiat nggak boleh ditunaikan. Justru ketika kita menunaikan itu kita durhaka kepada orang tua. Berarti kita pengen orang tua kita berdosa. Justru tidak menunaikannya itu adalah bentuk agar orang tua kita tidak berdosa. Gitu loh ya, Mas. Jadi mindsetnya memang harus diubah ya. Mindsetnya harus diubah. Justru terkadang tidak mengikuti perintah orang tua, justru itulah bakti kita kepadanya. Paham maksudnya? Ya, justru terkadang tidak mengikuti perintah orang tua itu bakti kita kepadanya. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas diperintahkan ini itu sama ibunya gak nurut. Kenapa? Karena justru dia karena pengen ibunya itu menjadi hamba yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Gitu maksudnya ya. Jadi nggak usah ditunaikan. Berarti penyelesaiannya tanah itu harus dijual dulu baru dibagi nilainya sesuai syariat. Pembagian waris itu tidak harus menjual aset. Nah, ini kadang salah kaprah. Orang-orang itu kenapa kok bagi waris itu terlihat serem? Karena bagi waris menurut mindset mereka adalah pembagian aset. Enggak harus. Jadi kalau asetnya rumah besar ya, ahli warisnya 3, tinggal setiap orang itu tahu haknya masing-masing. Oh, jatahku 40%, jatahku 60%, jatahku sekian persen. Cukup itu dulu. Apakah wajib dijual? Enggak wajib. Tapi wajib diberitahukan setiap orang itu haknya masing-masing. Kalau satu ada yang nuntut, baru harus diselesaikan. Karena itu haknya. Ya kalau nggak ada yang nuntut, santai-santai nggak apa-apa. Orang tua saya sudah meninggal. Sampai sekarang rumah orang tua saya itu masih milik berdua, saya sama kakak saya. Tapi kita sudah tahu jatahnya masing-masing. Ya, jadi ketika dikontrakkan saya dapat 2/3, kakak saya dapat 1/3. Seperti itu. Ya, jadi nggak harus dijual. Tapi setiap orang tahu haknya masing-masing. Ya, ya. Kalau ada yang butuh, Ustaz, akhirnya anaknya lebih dari 2, Ustaz. Ya, satu butuh urgent, jadi mau dijual harga hancur, Ustaz. Gimana, Ustaz? Yang lain bertahan harganya belum laku-laku, Ustaz. Ya. Nah, itu sebenarnya harus mencari win-win solution. Ya, ya. Jadi kalau yang ahli waris yang lainnya menghalang-halangi pembagian warisan tanpa udzur itu dosa. Kalau tanpa udzur. Nah, tapi kalau ada udzurnya ya nggak dosa. Ya. Nah, kalau ini menuntut haknya itu sebenarnya hak dia. Tapi kalau gerusa-gerusu ya menzolimi orang lain. Jadi harus dicari titik tengah. Ya, jadi diskusi yang baik, dicari titik tengah. Yang lainnya nggak boleh menghalang-halangi penjualan. Yang ini juga tidak boleh memaksa penjualan. Jadi dicari jalan tengahnya. Kalau seandainya mampu disusui ya susui ya, kan dia butuhnya murah, nanti kan jenengan untung. Paham maksudnya? Ya, jadi misal dibagi 3, ya dibagi 3 orang. Ini misal aja ya, laki-laki 3 kan dibagi 3 sama rata. Rumah 600 juta, tiap orang dapat berapa? 200. Adik sampean, aku minta jatahku, didol murah gak apa-apa. Ya, kalau memang nekat kayak gitu, jenengan susu ya 100. Paham? Kalau rumahnya dijual lama, jenengan untung 100. Untung nggak gitu? Untung kan? Nah, jadi bisa ya. Jadi yang seperti itu bisa. Ya, atau membuat orang lain menjadi sirkah kepemilikan aset kita juga boleh, nggak ada masalah. Jadi dicari win-win solution ya, dicari kemenangan kedua belah pihak. Ini gimana nih? Masih kita jawab atau kita tutup terakhir? Hah? Terakhir. Last one, oke, tayyib. Silakan, Pak. Orang tua kita sudah mengkontor, saya dapat ini, adik saya dapat ini. Nah, harganya adik saya nilainya lebih tinggi, nilai tanahnya daripada punya saya. Iya. Punya saya berhubung ada kondisi dijual sama orang tua. Sudah dibalik nama saya, ini juga dibalik nama dia. Iya, terus dijual. Tinggal, ya, ini masih punya adik saya. Iya. Gimana? Ya kalau sudah atas nama adik berarti hibah. Tapi ini dijual atas nama saya. Paham. Bukannya orang tua. Paham. Iya. Ya, itulah qadarullah wa masyafa'ala. Enggak bisa dipungkiri, ya. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah dihibahkan dari awal, maka itu milik adik. Ya. Jenengan bisa meminta dengan baik-baik, minta untuk memahami kondisi, tapi menuntut nggak bisa.
Ya, bedakan ya, meminta sama menuntut. Menuntut gak boleh, minta boleh. Dek, aku kan harus melunasi utang bapak, masa gak dapat bagian sedikit pun. Nah, kalau adiknya bilang iya mas tak bagian, nah itu boleh, itu minta. Tapi nuntut, dek aku minta bagianku, aku nuntut bagianku, gak boleh itu ya. Karena itu sudah hibah ketika masih hidup. Balik nama itu statusnya hibah, gak boleh diotak-atik. Ya, pertanyaannya apakah orang tua jenengan zalim? Harusnya zalim. Secara syariat itu zalim. Tinggal apa? Kezaliman itu akan berubah menjadi statusnya itu tidak zalim kalau kita ridho. Paham maksudnya ya? Ikhlas. Orang menzalimi kita, dia punya utang 10 juta kepada kita, dosa nggak dia? Dosa. Tapi kalau kita ridho, nggak apa-apa, aku ikhlas, dia jadi dosa apa tidak? Enggak. Itu seperti orang tua jenengan. Orang tua jenengan zalim apa tidak zalim? Tapi kalau jenengan ridho, orang tua jenengan tidak jadi zalim. Aku qouli hadi. Ya, semoga soal tadi ya tidak membuat penat refreshing kita ya kali ini ya, menambah wawasan kita. Waris juga sudah menambah wawasan kita, menyemangati kita untuk bagi waris syariat ya. Apabila ada salah kata yang terucap dari saya, tindakan saya itu kurang saya pribadi, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nanti di luar santai sampai malam nanti ya. Kalau mau tanya boleh ya, insya Allah. Saya nginep di sini ya. Saya nginep di sini. Kalau mau tanya nanti bisa di luar majelis. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.